gunakan sosial media sebagai sarana kita untuk berbagi sekecil dan sesedikit apapun ilmu yang kita punya. Insya Allah manfaatnya akan kembali ke kita. Satu kata dari saya, sosial media adalah kekuatan personal branding di era saat ini. Udah cerita tentang apa Pak, mendapatkan istilahnya koneksi yang bagus sampai Papa tuh bisa ke luar negeri. Nah, kita Hmm. sekarang bicara tentang ini Pak. Kenapa Papa tuh nih memutuskan menjalankan event ojol ini, di mana event ojol ini tuh kalau dilihat tuh selalu di setiap hari Rabu tuh banyak banget nih Pak yang mendengarkan. Nah, apa motivasi Papa tuh nih mengadakan event ojol ini? Gitu. Yang pertama, saya merasa dengan saya sudah ada 11 tahun di LinkedIn, saya harus bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang lain. Prinsip saya, orang yang sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat untuk sesama. Karena saya udah sekian tahun di LinkedIn, saya pikir saya harus bisa memberikan dampak apa nih yang bisa saya perbuat. Ternyata ada fitur yang selama ini saya nggak tengok gitu ya. Hmm. Jadi ada ternyata fitur yang luar biasa di fitur kreator. Nah, di situ ada live virtual, ada live video, ada live audio, ada juga buletin ya. Buletin ini seperti kita membuat artikel gitu ya, majalah dindingnya lah gitu kalau di sekolah ya. Jadi kita bisa bikin artikel di eh, LinkedIn ya, diterbitkan di yang namanya buletin itu nanti. Jadi itu kemudian yang ketiga, banyak teman-teman ini seperti apa yang tadi disampaikan sama Kak Damai. Wah, masuk LinkedIn orangnya profesional-profesional gitu kan, keren-keren. Saya ingin menghilangkan image itu Kak Damai. Saya Hmm. ingin bukan menghilangkan ya, tapi paling tidak meminimalisir ada image bahwa wah orang yang di LinkedIn ini orang hebat-hebat semua nih orang. Saya ingin memberikan image ke teman-teman yang khususnya pemula, baru masuk, baru join, kemudian mereka yang fresh grade gitu ya, mereka yang job seeker, karena job seeker juga nggak untuk kemungkinan ada yang minder Kak gitu. Hmm. Jadi ya, bukan berarti yang fresh grade aja yang minder loh, yang job seeker juga banyak yang apa, aduh, Minder. Hmm. gitu kan. Nah, gimana caranya supaya bisa tetap mereka punya effort untuk semangat berbagi, berkoneksi di situ gitu. Karena dengan begitu kan mereka bisa melihat nih siapa nih walaupun wajah mereka nggak terlihat gitu kan, tapi suara mereka mereka bisa dengar suara, mereka juga bisa ikut bicara dengan apa namanya mengacungkan tangan, kemudian bisa ikut dilibatkan dalam stage speaker dan sebagainya, sehingga harapannya adalah mereka bisa saling engage dengan satu dengan lainnya dan saling terkoneksi di sana. Mungkin itu sih Kak, singkatnya Kak Damai. Hmm. Oke, jadi Papa Tur ingin apa ya istilahnya meninggalkan juga istilah udah lama di LinkedIn, ingin berbagi ilmu juga, berbagi cerita, dan mengundang rekan-rekan Papa Tur juga untuk berbagi di event ojol ini nih Pak. Kalau boleh Iya, tahu Papa Tur ini event ojol ini tuh udah ke yang keberapa ya Pak untuk di bulan ini? di bulan ini sudah masuk ke yang ke-12 di tanggal 8 Februari ini ada 12 sesi ke-12 ya, sesi ke-12 itu start di 23 November yang lalu ya. Salah satunya juga sebenarnya Kak Damai yang memotivasi saya untuk buat Mana ada event Pak? ini. Ingat nggak waktu waktu apa namanya istilah Sumpah Pemuda, Sumpah Pemuda. Oh iya Wah, itu. Ah. nah, ya artinya dari situ saya menganggap oh jadi teman-teman ini butuh sarana atau media untuk bisa berbagi gitu loh. Dari situ saya berpikir
Itu tadi, oh saya udah 11 tahun di sini di LinkedIn, kemudian dengan berbagai koneksi yang saya punya, gitu kan, yang ada di saya, mungkin koneksi-koneksi saya ini bisa 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 membantu teman-teman yang lain juga untuk apa namanya sama-sama bisa apa namanya saling support lah paling tidak Mhm. gitu kan, kemudian berbagi ilmunya gitu. Mungkin ada yang masih sungkan untuk misalnya negur Pak siapa Pak Febris misalnya gitu. Kalau saya kan segur tegur aja gitu loh. Kalau saya kan tanya-tanya aja gitu kan. Atau masih sungkan mungkin mau bertanya sama siapa ya yang lebih senior senior, yang level C lah misalnya gitu. Kalau saya sih masih tanya-tanya aja gitu kan. Artinya paling nggak saya jadi jembatan buat teman-teman supaya mereka ya mungkin mau berbagi lah dengan teman-teman dan mau memberikan clue-cluenya gimana tips dan saran mereka untuk bisa tetap survive. Kira-kira begitu kadang. Nah, keren-keren Pak. Jadi jembatan buat anak-anak muda nih untuk berani tampil. Nah, intinya itu. Jadi Betul. Pak Fatur apa mendorong teman-teman job seeker, fresh graduate untuk tampil biar terlihat dan belajar ya Pak ya. Nah, gitu keren-keren. Betul, betul. Nah, Iya kalau 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 Kak Damai kan mungkin masih ya ada kalau ya mungkin yang levelnya masih fresh grade lah, mungkin mau 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 nanya itu pasti masih ada rasa malunya kan, sungkan atau gimana kan gitu, betul iya, nggak? Damai? ya bingung Nah, memposisikan gitu kan. hmm, Hmm. jadi saya Iya. bantu itunya lah, paling nggak saya bantu itu. Kalau ilmunya saya nggak punya, ilmu HR saya nggak punya, saya bukan bidang saya, ilmu apalagi ilmu tentang bahasa Inggris saya juga nggak punya. Tapi saya punya koneksi-koneksi itu. Gimana koneksi itu bisa apa namanya melalui koneksi itu, melalui saya koneksi itu bisa memberikan share manfaat ke teman-teman. Kira-kira Nah, nah, dua keuntungan di LinkedIn, mendapatkan koneksi yang luas. Nah, dengan koneksi yang luas, Pak Fatur bisa mengadakan event ojolin, di mana beliau apa bisa memotivasi anak-anak atau fresh graduate atau job seeker untuk berani tampil, terus mendapatkan ilmu dari rekan-rekan Pak Fatur juga. Nah, keren Pak Fatur. Semoga ini ya apa, berjalan terus nih tahun ini lebih banyak lagi Amin, yang apa amin. speaker-speaker yang keren. Nah, Iya. oke, Pak Fatur, tadi berkaitan dengan event ojolin, apakah Hmm. nama hashtag motivator juga itu, Pak? Berapa? Karena ada ide untuk apa? Kita harus sharing gaya motivasi gitu, menyemangati anak-anak muda lainnya gitu. Makanya hashtagnya Hmm. motivator gitu. Enggak, itu iseng sih. Awalnya udah lama sih sebetulnya pakai saya buat hashtag itu sebelumnya sih eh, kok nama saya kok nyambung ya kalau dibuat Ah, apa namanya motivasi gitu kan. Kalau motivasi saya bukan seorang motivator gitu kan. Saya dulu suka dibilang lu kayak Mario Teguh lu gitu kan ya. Saya bukan motivator, saya motivator. Nah, dari situ tuh kemudian teman-teman juga mulai mulai familiar dengan hashtag saya itu, teman-teman di offline ya gitu kan, teman-teman di di luar LinkedIn. Mulai mulai familiar dengan sebutan apa hashtag itu. Jadi ya oh, saya pakai terus gitu gitu. Kira-kira hmm, itu sih kalau kalau soal hashtag gitu. Dan saya pikir banyak juga yang ternyata di LinkedIn nyambut nyambut bukan nyambut ya, artinya mereka nganggap wah wah bagus Pak nah, hashtagnya gitu. iya bisa pas ke. Iya, Iya iya. kira-kira gitu. Gitu. Keren, keren. Jadi kita juga Hmm. bisa buat hashtag nih teman-teman yang kayak mencerminkan apa yang ingin teman-teman tonjolkan atau apa nih apa keunikan dari akun teman-teman nih di LinkedIn. Begitu kali ya Pak ya? Betul. Hmm. Betul. Jadi jangan jangan ragu, jangan jangan rasa bagus nggak ya, bagus nggak bagus urusan belakang. Orang nggak akan menilai bagus jeleknya kok, gitu kan. Orang itu hanya bisa membaca. Jangan bandingkan kita sama orang lain gitu. Itu aja sih. Tapi kalau itu memang benar bagus, orang pasti akan menghargai itu. Hmm. Dan yang paling penting di mana lingkungannya. Kalau lingkungannya tepat, pasti dia akan menghargai itu untuk Hmm. kita bisa tumbuh. Kira-kira Nah, gitu, kadang. jadi penting juga tadi udah sering disebut sih temukan apa lingkungan yang tepat.
di sekeliling kamu gitu ya teman-teman. Jadi itu bisa Oh. mendorong kita bertumbuh dengan baik lah intinya. Oke. Hmm. Nah, Papa Tur bolehkah share tips and trick nih buat teman-teman Hmm. yang istilahnya sudah ada di LinkedIn ataupun yang Hmm. menonton nih teman bicara damai ini tips and trick untuk apa ya menggunakan LinkedIn gitu di ya di platform LinkedIn itu bagaimana gitu tips-tipsnya gitu. Oke. Ya, jangan lupa stay tune di teman bicara damai. Oke. Tahap Oke, kalau tips dan trik ini eranya sudah era digital ya. Kemudian sosial media sudah bukan hal yang aneh atau sosial media sudah menjadi satu konsumsi yang biasa di masyarakat gitu. Jadi saya tidak bicara LinkedIn secara umum, bijaklah bersosial media ya, itu yang paling penting. Kemudian eh, tips dari saya, gunakan sosial media sebagai sarana kita untuk berbagi sekecil dan sesedikit apapun ilmu yang kita punya. Insya Allah manfaatnya akan kembali ke kita. Kalau kita hanya gunakan sosial media hanya sebagai sarana untuk hal-hal yang non produktif atau tidak produktif, ya tentunya dampaknya akan kembali ke kita lagi. Kemudian yang terakhir, satu kata dari saya, sosial media adalah kekuatan personal branding di era saat ini. Jadi gunakan sebaik-baiknya. Pun di LinkedIn. Itu aja, Kak Damai. keren-keren. Sosial media adalah kekuatan personal branding kamu nih teman-teman. Jadi mulai sekarang kita bijak bersosial media. Nah, itu ya Pak Hmm, ya. Oke. betul. Nah, Pak, kalau tadi kan tips and trick untuk ini ya, bersosial media atau LinkedIn. Nah, kalau ini Hmm. apa pesan-pesan Pak Fatur untuk pemuda-pemudi di Indonesia nih? Buat yang nonton Hmm. nih, kan kebanyakan ini Oh. umurnya kalau teman-teman saya kan masih pemuda-pemudi lah intinya gitu. Ya, apa ya? Saya bukan Kemenpora nih. Kemenpora. Mungkin Kemenpora yang patah menyampaikan ini. Anyway, bagaimanapun pemuda, kalau kata Bung Karno, berikan saya satu pemuda, saya akan guncangkan dunia. Gitu kan. Artinya manfaatkan tenaga atau power, kekuatan yang kita miliki hari ini semaksimal mungkin agar supaya di saat kita sudah lemah nanti kita tetap kuat dari akar yang sudah pernah kita tanam. Intinya itu kadang. Mudah-mudahan Mantap, mantap. dipahami maksudnya. Iya. Mudah-mudahan dipahami maksudnya. Jadi kalau kita sudah membuat akar hari ini, di 20-30 tahun yang akan datang, selemah apapun kita, kita akan tetap kuat. Saya Wah, merinding di ngomong. iya, Pak. Saya merinding di ngomongnya. Iya. Prosesnya juga nggak mudah kelihatannya, Pak. Betul. Namanya akar itu kan pasti lama bertumbuh juga kan, butuh proses itu Betul. untuk bertumbuh. Jadi Ya, berkaitan dengan mental resilience lah. Kemarin juga di benar. event ojolin Pak Fatur nih, teman-teman. Hmm. Jadi Ya. sedikit iklan ya, teman-teman. Jadi setiap hari Rabu pukul jam 8 malam itu ada event Hmm. ojolin dari Pak Fatur. Jadi teman-teman Ya. boleh follow LinkedIn-nya Pak Fatur. Nanti saya Ya. cantumkan LinkedIn-nya Pak Fatur di sini. Oke, Pak Hmm. Fatur. Jangan lupa juga, jangan lupa Apa? juga teman bicara damai. Simak terus di Oh episode iya. berikutnya. Ya. Makasih Pak Fatur. Sama-sama. Sama-sama. Oke Pak. Kayaknya pertanyaannya dari saya udah habis nih Pak. Mungkin Hmm. kayaknya tadi udah kita bahas dari kenapa Pak Fatur memulai LinkedIn, tantangannya, tipsnya, sampai ke pesan-pesan ke anak-anak muda gitu. Oke, kalau gitu dari saya mengucapkan terima kasih untuk
kesempatannya, saya bisa diberikan kesempatan untuk berbagi di sini. Ya, saya tidak lebih dari teman-teman semua. Saya juga sama, kita semuanya masih dalam proses belajar, proses mencari itu sampai kita diminta pulang sama Yang Maha Kuasa. Jadi teruslah semangat dalam berproses. Jadi bukan berarti kalau kita saat ini sudah menikmati sesuatu, itu adalah nikmat yang paling akhir. Bukan. Nikmat yang paling akhir kita belum pernah tahu kita akan dapatkan kelak. Mungkin itu dari saya. Dan mudah-mudahan event atau sesi teman bicara damai ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman muda agar semangat berkarya dan yakin bahwa esok selalu memberikan harapan untuk kita semua. Itu aja dari saya. Oke. Damai. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fatur atas istilahnya nasihatnya, atas ilmunya, atas kesempatan berbaginya. Saya mengucapkan terima kasih banyak nih Pak Fatur. Hari ini udah berkenan berbagi dan banyak banget tadi insight dan ilmu yang saya dapatkan juga dari Pak Fatur untuk tetap semangat berkarya, tahan banting, dan berproses selalu. Oke, Pak Fatur terima kasih banyak. Selamat siang Pak Fatur, Oke, sore. iya. Oke. Ya. Iya, Pak. Makasih Kak Damai. Ya, kasih Pak Fatur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.